Shalom, selamat pagi Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 27 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu, kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Au si jadi hatiuron, dohot si toppa haholomon, si bahen hadamion, dohot si toppa hamagoan, au do jahoba, si bahen saluhut nai. Demikian firman Tuhan. Amanginang banyak kita kecewa, atau ada orang yang mungkin akan kecewa ketika apa yang dimimpi-mimpikannya tidak terwujud. Tidak terjadi. Ada orang yang menganggap kebahagiaannya ketika cita-citanya untuk mencapai profesi tertentu, untuk mendapat jabatan tertentu, untuk mendapatkan wanita atau lelaki tertentu untuk menjadi pendampingnya, atau rancangan-rancangan, impian-impian yang bagaimanapun yang menurutnya dapat membuatnya bahagia, dapat membuatnya sukacita. Namun dia gagal. Kita andaikan, misalkan seorang mahasiswa yang menganggap dia akan sangat berbahagia, dia akan sukses ketika dia berkuliah di satu universitas dengan fakultas yang sudah dia impikan, yang dia senangi. Kemudian dia gagal. Dia kecewa, besar, marah, bersedih, berduka. Namun dia tetap jalani hidupnya, dia lanjutkan, dia beralih profesi, dan sukses di sana, dan bahagia di sana. Artinya kebahagiaan bukan melulu seperti apa yang kita anggap di awal. Kegagalan bukan melulu menjadi kejatuhan kita, kehancuran kita. Tapi Tuhan bisa jadikan sesuatu dari apa yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Tuhan bisa dapat tolong kita dari hal yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah terfikir, tidak pernah muncul di imajinasi kita bahkan. Tuhan mampu tunjukkan keluar biasaan yang seperti itu. Dia mampu wujudkan apapun yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Di perikop ini mengenang orang-orang Israel sedang dalam pembuangan Babel. Mereka ditawan di sana, orang-orang yang dari Yerusalem semua ditawan, orang-orang dari petinggi para petinggi mereka, orang-orang pintar, anak-anak muda ditawan di Babel. Seolah-olah mereka tidak punya harapan lagi. Mereka memimpikan kedatangan penolong bagi mereka. Dan luar biasanya Tuhan berikan penolong bagi mereka yang diurapi oleh Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan selanjutnya. Tidak pernah dibayangkan oleh orang Israel bahwa yang menyelamatkan mereka
yang membebaskan mereka, yang diperbolehkan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi pembebas bagi mereka, yang diurapi oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka adalah orang dari luar bangsa Israel, dari luar kedua belas suku Israel, yaitu Raja Kores atau Raja Sirus Agung dari Persia. Kerajaan Persia lah yang menyelamatkan mereka. Dan perhatikan mengenang di ayat 1 itu, tadi dikatakan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Yang kuurapi dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya itu bisa dipakaikan kata Mesias. Orang yang diurapi, orang yang dipilih, orang yang diutus oleh Tuhan. Maka sesuailah pada saat itu Raja Kores ini dengan bayangan orang Israel tentang sosok Mesias. Sosok penyelamat, yaitu yang membawa mereka berperang dengan pedang, menaiki kuda dengan gagah. Tapi ternyata Tuhan katakan belum. Oke, dia orang yang kuurapi, oke, dia orang yang kuutus, tapi untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menjadi Mesias, untuk menjadi Kristus bagi seluruh dunia, bukan Kores, tapi akan ada yang kuutus lagi. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita bukan hanya sekedar dari perbudakan secara fisik. Dia menyelamatkan kita dari perbudakan maut, perbudakan dosa. Untuk itu mengenang dia juga masih mampu dan masih sanggup untuk membebaskan kita dari segala macam pergumulan, dari macam kesedihan, dari macam kejatuhan kita, bahkan dari hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Seluar biasa itu Tuhan kita mengenang. Dia yang mampu menjadikan ini, menjadikan itu, menciptakan ini, menciptakan itu, memperbolehkan itu semua terjadi di dalam kehidupan kita. Itu keluar biasaan Tuhan kita. Dia sanggup. Maka bukan yang di pikiran kita ini, bukan yang kita rancangkan ini, pun kita rancangkan, kita pikirkan, kita mimpikan dengan baik, tetapi Tuhan mampu bahkan menciptakan itu, kebahagiaan kita, sukacita kita, membangun kita lagi, membangkitkan kita lagi, bahkan dari cara-cara yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Marilah kita memuji, menyembah, takut, dan hormat, serta kasih kepada Tuhan yang demikian. Selamat pagi, amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, yang luar biasa di dalam setiap tindakan dan perkataanmu. Kami dicerahkan Tuhan oleh firman-Mu, yang menunjukkan keluar biasaanmu, yang bahkan melebihi akal dan pikiran kami, manusia yang lemah ini. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami, Engkau berikan kami kebijaksanaan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dikuatkan, dimampukan untuk dapat mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala pekerjaan kami, segala perjalanan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam segala aktivitas kami. Biarlah orang-orang yang di sekitar kami terberkati oleh karena kehadiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati. Horas. Selidiki ajarkan agar kau tak tersesat.